Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mega Duarti. Saya semester 6. Saya dari kelas akuntansi 1 pagi. Di sini saya akan memaparkan untuk tugas akhir saya dengan berjudul Pengaruh Teknologi dan Informasi, Pemahaman serta Diskriminasi Perpajakan terhadap Penggelapan Pajak pada UMKM Kota Bandung. Latar belakang pada penggelapan pajak tersebut adalah usaha kecil, menengah, dan mikro memiliki peran strategis yang sangat penting dalam pembangunan ekonomi nasional secara menyeluruh. Hal ini dikarenakan UMKM telah mampu menyerapkan tenaga kerja lokal dalam jumlah besar secara nyata dan signifikan setelah 1 dekade terakhir. Seperti disebutkan di atas, secara garis besar UMKM terbagi menjadi 3 usaha, yaitu usaha mikro, usaha kecil, dan menengah. Berdasarkan laporan laman konsultasi SNI, suatu usaha tergolong usaha mikro jika memiliki kekayaan bersih sebesar 50 juta. Nominal ini tidak termasuk dalam perhitungan bangunan dan tanah yang ditempatinya. Sedangkan usaha disebut usaha kecil jika kekayaan bersihnya 50 juta. Permintaan penggunaan sampai 500 juta. Kinerja penjualan juga harus meminimalis 300 juta dan maksimal 2,5 miliar per tahun. Untuk kategori usaha menengah, aset yang harus dimiliki sebesar 500 juta hingga 10 miliar. Di luar tanah dan bangunan, hasil penjualan usaha pun harus mencapai 2,5 miliar hingga 50 miliar per tahunnya. Berikut saya paparkan untuk kriteria usaha-usaha yang tergolong menengah, besar, kecil, mikro dengan peraturan-peraturan yang ditetapkan oleh yang awalnya menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 dan diubah menjadi Undang-Undang PP Nomor 7 Tahun 2021. Berikut beberapa di antaranya ciri-ciri UMKM. Pertama, modal usahanya tidak bersumber dari kreditor atau bank. Kedua, cakupan usaha masih terbilang kecil. 3, jumlah karyawan hanya 5 hingga 20 orang. 4, SDM karyawannya memiliki tingkat pendidikan relatif rendah. Kelima, usaha belum memiliki NPWP, legalitas usaha, dan sebagainya. Keenam, lokasi usaha tidak strategis. Ketujuh, sistem manajemen masih diberlakukan dengan cara sederhana. Kedelapan, sistem manajemen keuangan belum lengkap. Dan terakhir adalah belum memiliki gigat ekspor atau impor. Kalaupun ada, jumlahnya sangat kecil. Setiap usaha mikro, kecil, dan menengah, termasuk pengusaha toko online, wajib membayar pajak apabila memperoleh keuntungan ribuan hingga miliaran rupiah setiap tahunnya. Hal ini secara formal diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2018. Pajak yang dibayarkan adalah 0,5% dari penghasilan bruto. Syaratnya, total pendapatan mereka tidak lebih dari 4,8 miliar per tahun. Penting untuk dicatat dalam persentase dibebankan cenderung lebih rendah dari tarif sebelumnya. Fakta menunjukkan bahwa besar wajib pajak masih enggan membayar pajak dengan benar. Mereka akan selalu berusaha mengelak dari pembayaran pajak. Karena itu dalam sistem self-assessment, keberadaan basis data perpajakan yang lengkap dan akurat sangat penting bagi Direktorat Jenderal Pajak berdasarkan data hasil pajak DJP menurut Sultoni 2013, sehingga menurut Ningsih dan Pusposari 2014, hal ini memberikan kesempatan kepada wajib pajak untuk dapat meminimaliskan jumlah pajak yang terhutang melalui mekanisme perencanaan pajak atau tax planning. Perencanaan pajak atau tax planning adalah upaya wajib pajak untuk meminimalkan pajak terhutang melalui cara yang telah diatur dalam peraturan perpajakan. Menurut
Arifianto 2013 dan Ningsih Pusposari 2014. Terdapat dua jenis perencanaan pajak yang dikenal masyarakat, yaitu penghindaran pajak atau tax avoidance atau penggelapan pajak atau tax evasion. Penggelapan pajak adalah usaha yang dilakukan oleh wajib pajak apabila berhasil atau tidak dengan mengatur suatu peristiwa sedemikian rupa untuk meminimaliskan atau menghilangkan beban pajak, mengurangi atau sama sekali menghapus dengan memperhatikan ada atau tidaknya akibat-akibat pajak yang timbul berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku menurut Prasetyo 2010. Penggelapan pajak ini dilakukan oleh wajib pajak dengan sengaja untuk mengurangi hutang pajak. Menurut Direktur Intelijen dan Pendidikan DJP, berdasarkan modus yang sering dipakai dalam penggelapan pajak tidak melaporkan penjualan dalam SPT atau surat pemberitahuan, menambahkan biaya fiktif, menggunakan faktur pajak palsu, tidak menyetorkan yang dipotong atau dipungut, dan rekayasa ekspor untuk mendapatkan restitusi pajak pertambahan nilai menurut Hukum Online 2013. Ada 10 alasan untuk penghindaran atau penggelapan pajak, diantaranya tidak adanya moralitas pajak, tarif pajak, kekurangnya penegakan pajak, kurangnya insentif pajak, sistem perpajakan yang kurang adil dan efisien, kurangnya sosialisasi, kurangnya hubungan antar pembayar dan pemerintah, kemiskinan, proliferasi pajak, serta kurangnya pemahaman mengenai perpajakan. Dalam penelitian ini bertujuan untuk menguji secara empiris tentang pengaruh informasi perpajakan terhadap penggelapan pajak. Kedua, pengaruh pemahaman pajak terhadap penggelapan pajak. Ketiga, pengaruh diskriminasi terhadap penggelapan pajak. Keempat, dampak kecurangan terhadap pengaruh penggelapan pajak. Landasan teori ini dibagi menjadi beberapa, yaitu teori of plain behavior, teori keadilan, sistem perpajakan, teori pembelajaran sosial, kemungkinan terdeteksinya kecurangan, diskriminasi, dan tax evasion atau penggelapan pajak. Perpajakan merupakan iuran pungutan rakyat pada pemerintah dengan berdasarkan undang-undang yang berlaku, atau peralihan kekayaan dari sektor swasta kepada sektor publik yang dapat dipaksakan serta langsung ditunjuk dan dipakai untuk membiayai kebutuhan negara menurut Profesor Dr. Ahmad Sumitro SH. Pajak adalah iuran atau pungutan masyarakat kepada negara yang dapat dipaksakan serta akan berhutang bagi wajib pajak membayarkannya sesuai dengan peraturan undang-undang yang tidak dapat memperoleh imbalan yang langsung bisa ditunjuk dan dipakai dalam pembiayaan yang diperlukan menurut Profesor Dr. PJB Adriani. Ciri-ciri pajak. Pertama, pajak dipungut dengan kekuatan undang-undang atau peraturan pelaksanaan. Kedua, pemerintah tidak dapat menunjukkan adanya kontraprestasi individu dalam pembayaran. Ketiga, pajak dipungut ada pajak daerah dan pusat. Keempat, pajak digunakan untuk pengeluaran pemerintah dan tidak ada surplus digunakan untuk membiayai public investment. Kerangka berpikir itu mengetahui hubungan antara variabel independen, yaitu variabel informasi pajak, pemahaman pajak, diskriminasi, dan kemungkinan terdeteksinya kecurangan terhadap variabel independen, yaitu tax evasion, yang disajikan dalam kerangka pemikiran tersebut di bawah ini. Metode penelitian yang saya ambil adalah sumber data. Menurut Sugiono, metode kuantitatif dinamakan metode tradisional karena metode ini cukup lama untuk digunakan hingga dapat mentradisi sebagai metode untuk penelitian, di mana jenis data yang digunakan dalam penelitian adalah data primer. Pertama, data primer, data penelitian yang diperoleh seorang peneliti langsung dari objeknya. Dalam hal ini data yang diperoleh berupa jawaban kuesioner dari sampel yang dipilih wajib pajak
orang pribadi yang terdaftar UMKM Kota Bandung. Kedua, data sekunder. Data sekunder data yang merupakan data penelitian yang diteliti secara tidak langsung melalui perantara diperoleh dan dicatat oleh pihaknya. Data sekunder umum terbukti catatan laporan historis yang telah tersusun dalam arsip dokumen yang dipublikasikan dan tidak dipublikasikan. Metode pengumpulan data. Metode pengumpulan data yang digunakan atau dilakukan dalam penelitian adalah metode angket atau kuesioner. Sampel yang sudah dipilih akan diberikan kuesioner yang bersifat daftar pernyataan yang terkait dengan variabel-variabel independen dan variabel dependen yang digunakan oleh peneliti. Penyebaran kuesioner dilakukan dengan membagikan secara langsung kuesioner dalam bentuk tertulis kepada responden. Peneliti menggunakan skala Likert untuk mengetahui pengaruh variabel independen dan variabel dependen. Untuk mengukur jawaban responden, peneliti menggunakan skala Likert yang dimodifikasi. Maka skala Likert yang digunakan peneliti ialah angka 1 untuk sangat tidak setuju, angka 2 untuk tidak setuju, angka 3 untuk setuju, angka 4 untuk sangat setuju, dan angka 5 untuk setuju menurut Dewi Merkusiwati. Populasi dan sampel. Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas objek atau subjek mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan dikemukakan ditarik kesimpulannya menurut Sugiono 2014. Adapun populasi pada penelitian ini adalah seluruh wajib pajak yang melaksanakan kewajiban perpajakan di kantor pajak Cibenying. Jumlah populasi dalam penelitian ini diketahui sebanyak 464.364 wajib pajak orang pribadi. Sampel adalah bagian jumlah dari karakteristik yang dimiliki populasi. Bila populasi besar dan peneliti tidak mungkin mempelajari semua yang ada di populasi menurut Sugiono 2014. Dalam penelitian ini, teknik pengambilan sampel dengan menggunakan non-portabilitas atau sampling atau non-probabilitas sampling adalah teknik pengambilan sampel yang diberikan peluang atau kesempatan bagi setiap unsur atau anggota populasi untuk dipilih sampelnya sebagai sampel atau menjadikan sampel menurut Sugiono 2014. Informasi perpajakan yang termasuk dalam variabel independen. Informasi perpajakan adalah pengguna sarana dan prasarana perpajakan dengan memanfaatkan ilmu, perkembangan teknologi dan informasi di bidang perpajakan untuk meningkatkan kualitas pelayanan perpajakan terhadap wajib pajak yang akan mempengaruhi kewajiban perpajakannya. Sistem perpajakan yang merupakan variabel atau disebut dengan X2 merupakan suatu sistem pemungutan pajak tentang tinggi atau rendahnya tarif pajak pertanggungjawaban iuran pajak yang diperlukan untuk pembiayaan penyelenggaraan negara dan pembangunan. Nur Fatimah Darwardani 2017. Diskriminasi atau disebut juga X3. Diskriminasi adalah setiap pembatasan, pelecehan atau pengucilan yang secara langsung atau tidak langsung didasarkan pada perbedaan manusia atas dasar agama, suku, ras, etnik, kelompok, golongan, status sosial, status ekonomi, jenis kelamin, bahasa, keyakinan politik yang berakibat pengurangan, penyimpangan, penghapusan, pengakuan, pelaksanaan atau penggunaan hak asasi manusia dan kebebasan dasar dalam kehidupan baik individu maupun kolektif dalam bidang politik, ekonomi, sosial, budaya, dan aspek kehidupan lainnya. Variabel independen ada penggelapan pajak di mana merupakan usaha yang digunakan oleh wajib pajak untuk penggelapan untuk mengelak dari kewajiban yang sesungguhnya dan merupakan perbuatan yang melanggar undang-undang perpajakan menurut Adrian dan Pramoto 2015. Perilaku penggelapan pajak merupakan perilaku ilegal karena melanggar undang-undang atau peraturan berlaku. Namun dalam penerapan perilaku tersebut akan menjadi etis atau wajar untuk dilakukan mengingat banyaknya tindakan yang tidak harus dilakukan oleh pemimpin seperti
penyalahgunaan dana pajak untuk kepentingan pribadi atau kelompok. Tidak tersistematisnya sistem perpajakan, tidak adanya peraturan perpajak yang dianggap hanya menguntungkan satu pihak dan merugikan pihak lain. Metode analisa data yang saya gunakan adalah statistik deskriptif. Statistik deskriptif memberikan gambaran atau deskripsi suatu data yang dilihat dari rata-rata mean, standar deviasi, varian maksimum, minimum, sum range, kurtosis, dan sweetness atau kemencing distribusi. Terima kasih.